Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfa Nur Azimi, NIM 1716000025. Saya dari kelas akuntansi 2017D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian, yaitu analisis penerapan akuntansi pajak tambahan nilai dan pelaporannya tahun 2019 pada CV Berkat Sejahtera Mobil. Kenapa di sini saya memilih menganalisis penerapan akuntansi pajak tambahan nilai? Karena tarif yang dipakai dalam PPN itu semuanya sama, hanya 10%. Jadi di sini saya akan menganalisis penerapan PPN di CV Berkat Sejahtera Mobil. Latar belakangnya, CV Berkat Sejahtera Mobil adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam penjualan barang dagang, dan perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan pajak pertambahan nilai dalam usahanya. Untuk itu, perusahaan melakukan proses perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai undang-undang yang berlaku. Pajak pertambahan nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Undang-undang pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan namanya. Pajak pertambahan nilai atau PPN hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada saat setiap penyerahan barang atau jasa. Di sini rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama yaitu apa undang-undang yang mendasari tarif PPN di CV Berkat Sejahtera Mobil. Yang kedua, bagaimana cara perhitungan tarif PPN terhadap CV Berkat Sejahtera Mobil. Tujuan penelitian saya di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yang ada di CV Berkat Sejahtera Mobil. Dari penelitian ini saya juga mengutip dari penelitian terdahulu. Ada 5 artikel yang saya ambil dari penelitian terdahulu. Yang pertama dari Cindy R.E. Lalujen 2013. Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Agung Utara Sakti Manado. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, saya mengambil artikel dari Lutfi Ardiansyah 2019 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2018 pada CV Jamu Jaya Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPN pada CV Jamu Jaya masih terdapat kesalahan perhitungan pada PPN keluaran yang menyangkut uang muka penjualan dan penjualan aset. Artikel yang ketiga dari Novi Damayanti 2012 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Hasil dari penelitiannya bahwa perusahaan masih belum sesuai dengan perubahan undang-undang perpajakan yang baru, sehingga laba yang diperoleh lebih sedikit karena tarif pajak terlalu besar. Artikel yang keempat, saya mengambil dari M.N. Teguh Syah Ginting 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Secara Eceran, Siapa yang Paling Diuntungkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerapan PPN yang cukup signifikan antara penerapan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Artikel yang kelima dari Andromeda Daud 2018 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Nengga Pratama Inter Nusantara. Hasil dari
penelitian ini adalah dalam melakukan perhitungan besarannya PPN yang harus disetor atau yang disebut PPN keluaran, dan juga PPN yang harus dipungut perusahaan atau yang disebut dengan PPN masukan. Perusahaan pun melakukan perhitungan berdasarkan peraturan, yaitu dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori di sini mencakup tentang akuntansi perpajakan. Menurut Agus dan Estralita 2013 halaman 10, akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Pajak pertambahan nilai menurut Supramono 2019 halaman 125, pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Yang ketiga yaitu dasar hukum pajak pertambahan nilai. Secara resmi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pergantian ketiga peraturan atas Undang-Undang Nomor 8 pada tahun 1983, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dan yang paling akhir diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas penjualan ataupun penyerahan barang maupun jasa, dan pajak penyerahan atas barang mewah. Peraturan pelaksanaan terbaru diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Landasan teori selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak dan mekanisme pengenaan PPN. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, pergantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 25/1 KMK 0402. Yang selanjutnya yaitu faktur pajak. Menurut Prastowo 2016 halaman 69, faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat PKP pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP barang kena pajak atau JKP jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Kerangka konseptual di sini yang saya ambil dari analisis penerapan pajak pertambahan nilai, yaitu cara perhitungan PPN keluaran dan cara pelaporan SPT PPN. Di situ kita bisa menarik kesimpulan di dalam CV berkas sejahtera mobil apakah taat dalam pembayaran pajak, lalu kita bisa menyimpulkan. Rancangan penelitian yang saya lakukan di sini yaitu yang pertama, mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini. Yang kedua, merumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang ketiga, mencari literatur yang terkait dalam penelitian ini. Keempat, mengumpulkan data-data yang terkait dalam penelitian di CV berkas sejahtera mobil Surabaya seperti data penjualan, data pembayaran PPN. Yang kelima yaitu mengelola dan menganalisis data yang sudah diperoleh. Teknik pengumpulan data di sini yang pertama studi pustaka. Studi pustaka ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang berhubungan erat dengan masukan yang akan dibahas atau diteliti untuk digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan proposal. Yang kedua, studi lapangan. Di sini studi lapangannya menggunakan dokumentasi. Dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini dari tempat penelitian, seperti pencatatan atas penjualan unit dan bukti lapor PPN CV berkas sejahtera mobil Surabaya. Yang kedua, menggunakan metode wawancara. Dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu karyawan CV berkas sejahtera mobil Surabaya bagian pajak. Teknik analisis datanya.
Dalam usaha untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka teknik analisis untuk memecahkan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyusun informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian tersebut, dimulai dari profil, struktur organisasi, dan kegiatannya. Yang kedua, mengumpulkan data berupa dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan PPN dan pelaporan lain yang terkait dengan penelitian. Yang ketiga yaitu mengambil landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Yang keempat, melakukan analisis perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan landasan teori di atas. Yang kelima, menarik suatu kesimpulan serta saran-saran mengenai penerimaan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Sekian presentasi saya kali ini tentang metode penelitian, analisis, penerapan pajak pertambahan nilai. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.